satu hal yang nggak boleh kalian lupakan adalah tetap berdoa, tetap minta restu orang tua dalam apapun yang kalian lakukan. Dan jangan lupa, karena ini berkaitan dengan rezeki, banyak-banyaklah bersedekah agar urusan kalian dalam rezeki dimudahkan. Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau sharing tips bagaimana kalian mempersiapkan diri kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Sharing kita kali ini akan berdasarkan pengalamanku selama sekitar 3 tahun bekerja di salah satu PMA Jepang sebagai General Administrator, di mana salah satu perannya adalah menjalankan fungsi HRD. Dan informasi ini aku bagikan dengan kalian dengan sudut pandang di mana aku sebagai pewawancara kerja atau interviewer pada saat aku merekrut beberapa karyawan untuk perusahaanku. Setelah kalian mempersiapkan diri kalian sendiri, terutama rasa percaya diri kalian untuk menjual diri kalian ke mata para interviewer yang akan mewawancarai kita nanti, berikut beberapa tips yang bisa kalian gunakan untuk mempersiapkan diri kalian lebih jauh. Mencari pekerjaan di Indonesia, khususnya di Jakarta, sebenarnya seharusnya tidak terlalu sulit dan tidak memakan banyak biaya apabila kalian tahu sumber dan cara dengan benar. Hal yang harus kalian tahu, kalian harus berpikiran lebih terbuka. Jangan hanya pada saat wawancara kalian melihat ternyata perusahaan ini bukan perusahaan berskala besar dengan ribuan karyawan, lalu kalian kecil hati bahwa kalian tidak akan mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan di tempat ini. Nah, hal paling awal yang harus kalian persiapkan adalah diri kalian sendiri. Yang pertama adalah siapkan CV kalian atau kurikulum vitae kalian semenarik mungkin. Menarik di sini bukan berarti kalian harus menulis berlembar-lembar kurikulum vitae kalian menceritakan diri kalian, tetapi buatlah seringkas mungkin, sepadat mungkin, sehingga wawancara tidak akan memerlukan banyak waktu untuk memahami sekilas tentang diri kalian. Biasanya saat aku melihat atau mereview CV dari pencari kerja, 2 halaman pertama adalah yang paling penting. Mulai dari halaman ketiga dan seterusnya, terkadang aku bahkan tidak ada waktu untuk membacanya satu persatu, kalimat per kalimat. Jadi, usahakan CV kalian dapat dibuat semenarik mungkin dalam 2 halaman. Yang kedua, setelah kalian siap dengan CV kalian, hal berikutnya yang harus kalian lakukan adalah mencari sumber iklan lowongan pekerjaan yang terpercaya. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencari pekerja yang cocok untuk dipekerjakan di perusahaan mereka. Salah satu caranya adalah ada perusahaan yang memang melakukan proses rekrutmen kerja secara langsung dari awal mulai mengiklankan lowongan pekerjaan yang tersedia sampai proses rekrutmennya selesai. Artinya, dari awal mereka mengiklankan, kalian melakukan interview kerja, semuanya akan berhubungan langsung dengan perusahaan. Yang kedua, ada juga perusahaan yang menggunakan headhunter atau agen pencari kerja, di mana perusahaan ini akan menugaskan para agen pencari kerja untuk mencarikan kandidat calon pekerja yang sesuai keinginan mereka. Sebelum kalian diinterview oleh perusahaannya langsung, kalian akan melewati interview dengan agen pencari kerja atau headhunternya terlebih dahulu. Tapi jangan khawatir, biasanya jika perusahaan tersebut atau agen pencari kerja tersebut dalam bentuk headhunter, kalian sebagai pencari kerja tidak akan dipungut biaya apapun untuk proses rekrutmennya, karena semua biaya untuk penggunaan jasa headhunter atau agen pencari kerjanya akan ditanggung oleh perusahaan dan biayanya lumayan besar. Nah, untuk biaya headhunternya sendiri, di perusahaan tempatku bekerja sebelumnya, rata-rata untuk biaya minimal penggunaan headhunter ini sekitar 15 juta rupiah. Sementara semakin besar gaji yang akan kita berikan ke calon pekerja kita nanti, ini juga akan mempengaruhi besaran nilai yang akan kita bayarkan ke headhunter. Yang ketiga, perusahaan juga bisa menggunakan jasa perusahaan outsourcing atau penyedia tenaga kerja. Tapi menggunakan jasa dari outsourcing ini, kalian harus tahu bahwa nanti ketenaga kerjaan kalian atau hubungan kerja kalian adalah dengan perusahaan jasa outsourcingnya, bukan dengan perusahaan di mana kalian nanti akan ditempatkan.
Nah, untuk pembayarannya sendiri, setiap bulan perusahaan outsourcing ini akan menagih kepada perusahaan besaran gaji kalian ditambah tunjangan-tunjangan lainnya. Tapi, apa yang dibayarkan oleh perusahaan belum tentu jumlahnya sama persis dengan apa yang nantinya akan kalian terima. Artinya, akan ada biaya outsourcing di sini. Perbedaan paling mencolok dari ketiga hal yang barusan aku jelaskan adalah pertama, kalian harus teliti benar dengan siapa kalian menandatangani kontrak hubungan kerja. Untuk perusahaan yang melakukan rekrutmen kerja murni dengan mereka sendiri, kalian tidak perlu khawatir karena kalian sudah pasti akan menandatangani kontrak langsung dengan perusahaan tersebut. Sedangkan untuk kalian yang menggunakan jasa headhunter atau agen pencari kerja, walaupun proses rekrutmennya akan ada campur tangan dari headhunter atau pencari kerja, tetapi kalian akan menandatangani kontrak langsung dengan perusahaannya tersebut. Sedangkan yang terakhir, kalian akan menandatangani kontrak dengan perusahaan jasa outsourcingnya tersebut. Jadi ingat, teliti sebelum kalian menandatangani kontrak hubungan kerja. Hal ketiga yang bisa kalian lakukan adalah meningkatkan peluang diri kalian untuk dipanggil interview dengan cara kalian bisa menyebarkan lamaran kerja kalian di beberapa perusahaan yang berbeda, tetapi untuk posisi yang sama yang kalian minati. Hal keempat, apabila kalian sudah mendapatkan undangan untuk interview, kalian harus mempersiapkan diri kalian dengan cara mengenal perusahaan tersebut lebih jauh. Jadi jangan sampai nih kalian mau interview ke satu perusahaan, tapi kalian bahkan tidak tahu perusahaan itu bergerak di bidang apa. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, informasi seperti profil perusahaan pasti akan kalian dapatkan dengan mudah di internet. Hal kelima yang bisa kalian lakukan setelah kalian dapat undangan wawancara adalah cari tahu lokasi tempat wawancara kerja tersebut agar kalian dipastikan tidak datang terlambat. Apabila memungkinkan dan jaraknya terjangkau, kalian boleh survei sehari sebelumnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terlambat dalam wawancara kerja. Itu pada saat kalian bertemu interviewer atau pewawancara kerja kalian, jangan lupakan hal-hal kecil untuk menjaga attitude kalian, seperti selalu tersenyum, lalu berpakaian dengan rapi, dan saat kalian mulai dibawa menuju ruangan di mana tempat kalian nanti di interview, akan lebih baik kalau kalian menunggu mereka menawarkan berjabat tangan daripada kalian yang mengajukan duluan. Selain itu, hal kecil seperti membiarkan mereka duduk terlebih dahulu atau menunggu mereka mempersilahkan kita duduk akan menjadi poin plus untuk kalian. Hal berikutnya saat kalian menjalani interview adalah jalani interview tersebut serileks mungkin. Jangan merasa terintimidasi oleh pewawancara kerja, tapi jangan juga merasa sombong atau berkata sombong kepada pewawancara kerja seolah kalian sudah tahu semuanya. Nah, dalam interview juga kalian sangat tidak disarankan untuk membahas soal gaji dengan pewawancara kerja di mana kalian yang bertanya duluan, kecuali kalau misalnya mereka memancing kita atau mereka bertanya secara langsung ke kita duluan. Jadi tunggu dulu ya, tunggu biar mereka bertanya sama kita, jangan kita bertanya ke mereka soal gaji dan tunjangan lainnya. Nah, setelah pewawancara kerja mengajak kalian masuk ke topik mengenai pembahasan gaji dan tunjangan lainnya, cobalah bernegosiasi sedikit. Negosiasi soal gaji ini menunjukkan bahwa kalian ini paham mengenai seberapa berharganya diri kalian atau value diri kalian untuk berkontribusi di perusahaan tersebut. Mempersiapkan diri kalian untuk interview dengan matang bukan berarti kalian harus tahu semua jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara kerja. Untuk beberapa bagian, terutama untuk pertanyaan yang sangat misalnya mendetil mengenai perusahaan, kalian boleh kok menjawab tidak tahu. Itu menunjukkan bahwa kalian sudah research atau sudah berusaha mencari informasi sebelumnya, tapi karena kalian mencari informasi dari sudut pandang orang luar, belum semua informasi kalian dapatkan.
Juga seperti pertanyaan-pertanyaan, apa sih kekurangan kalian, apa sih kelebihan kalian. 90% pewawancara pasti akan bertanya untuk hal ini ke kalian. Nah, pertama, membahas kelebihan kalian terlebih dahulu. Untuk membahas kelebihan kalian, jangan paparkan terlalu banyak, terlalu jauh, terlalu mendetail. Kenapa? Karena apabila kalian terlalu rise up atau terlalu membanggakan apa yang menjadi kelebihan kalian, jangan salah, pewawancara bisa saja menilai kalian overconfident. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, mungkin kalian bisa mempertimbangkan menjawab seperti ini. Mengenai kelebihan saya, itu biasanya lebih mudah dinilai oleh orang-orang atau partner kerja di sekeliling saya. Tapi beberapa rekan kerja saya mengatakan bahwa saya adalah misalnya orang yang teliti. Lalu saya juga bisa fokus mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun kalian tahu kelebihan diri kalian, tapi pada saat yang sama kalian menunjukkan betapa rendah diri kalian. Bukan merendahkan diri sendiri ya, tapi maksudnya rendah hati. Nah, selanjutnya tentu harus fair dong kalian menjawab apa kekurangan kalian. Nah, untuk membahas kekurangan kalian ini, jelaskanlah kekurangan kalian yang mungkin berhubungan dengan pekerjaan yang nanti akan kalian lakukan, tapi kalian sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Seperti misalnya pada saat kalian melamar pekerjaan untuk bagian akunting, namun kalian agak lemah misalnya dalam melakukan perhitungan desimal. Nah, kalian bisa paparkan solusinya. Misalnya, walaupun kalian lemah dalam perhitungan desimal, tapi kalian unggul dalam menggunakan Microsoft Excel untuk membantu kalian mengatasi ini. Nah, setelah selesai proses interviewnya, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada pewawancara kerja, di mana mereka menyempatkan waktunya untuk mengenal kalian lebih jauh untuk dipertimbangkan dipekerjakan di perusahaan tersebut. Untuk tambahan, sebelum kalian pamit pulang, kalian mungkin bisa mengatakan, saya menunggu kabar baiknya dari Bapak ya, atau dari Ibu. Di luar semua persiapan yang sudah kita lakukan untuk memaksimalkan diri kita menghadapi wawancara kerja, satu hal yang gak boleh kalian lupakan adalah tetap berdoa, tetap minta restu orang tua dalam apapun yang kalian lakukan. Dan jangan lupa, karena ini berkaitan dengan rezeki, banyak-banyaklah bersedekah agar urusan kalian dalam rezeki dimudahkan. Oke, kurang lebih begitu sharing di video kali ini. Semoga sharing kali ini bermanfaat untuk kalian yang saat ini memang sedang mencari pekerjaan. Nah, kalau kalian ada hal yang mau ditanyakan, kalian boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komen. Sebisa mungkin, insya Allah nanti aku jawab. Semoga berhasil dalam mencari pekerjaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.